Saat kendaraan parkir, jangan melompat ketika turun dari kendaraan. Parkirkan kendaraan dengan tertib di jalur yang telah ditentukan. Dan aktifkan rem tangan. Matikan mesin dan keluarkan kunci kontak, simpan kunci tersebut. Gunakan rompi high visibility, lalu turun dari kendaraan dengan memastikan 3 titik kontak, 3 points of contact. Jalur pejalan kaki. Karyawan dan pengemudi wajib mengikuti jalur pejalan kaki saat menyeberang jalan di dalam area pabrik. Area istirahat. Pengemudi harus menggunakan area istirahat bila diperlukan sampai giliran mereka tiba. Pengemudi harus selalu mendengarkan pesan yang disampaikan di area istirahat. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan merokok di dalam area istirahat. Jangan tidur di lantai. Jagalah kebersihan dengan menjaga area istirahat tetap bersih. Gunakanlah toilet. Akses pabrik dan keamanan. Akses pabrik dan keamanan di Italicementi Group dirancang sebagai langkah proaktif untuk meminimalkan risiko yang terlibat yang dapat berkontribusi atau mengakibatkan kecelakaan serius. Sesuai dengan pedoman perusahaan, pengemudi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik yang fit untuk bekerja sesuai dengan kebijakan. Alat pelindung diri. Gunakan semua alat pelindung diri yang diwajibkan. Sepatu safety. Rompi reflektif. Safety helmet. Kacamata safety. Persyaratan akses. Jangan menggunakan telepon seluler saat mengemudi. Selalu tunjukkan paspor pengemudi saat memasuki pabrik. Helper atau anggota keluarga manapun dilarang masuk ke dalam area pabrik. Daftar periksa. Selalu tunjukkan daftar periksa kendaraan sebelum memasuki pabrik. Sabuk pengaman. Pengemudi harus mengenakan sabuk pengaman tarik otomatis setiap saat, ketika mengemudi di dalam area pabrik. Pengemudi dilarang memasuki area pabrik dalam kondisi fisik yang tidak sehat, di bawah pengaruh alkohol atau zat memabukkan, serta dilarang membantah. Penting bagi setiap pengemudi untuk selalu mengingat bahwa lampu depan kendaraan harus dinyalakan setiap saat selama berada di dalam area pabrik. Rambu lalu lintas dan jalan. Keberadaan rambu lalu lintas di dalam area pabrik sangat penting untuk memberikan peringatan dan informasi kepada seluruh pengguna jalan. Rambu-rambu menjadi faktor penting dalam pencegahan potensi bahaya kecelakaan fatal di area kerja, tabrakan antar kendaraan yang sedang bergerak, tabrakan antara pejalan kaki dan kendaraan yang bergerak, dan benturan kendaraan dengan fasilitas atau instalasi pabrik yang tidak bergerak atau diam. Benturan pada kendaraan atau peralatan dapat menyebabkan cedera fisik, serta kerusakan properti dan peralatan. Berikut ini adalah pedoman keselamatan yang dapat diikuti pengemudi agar mencegah potensi risiko kecelakaan. Rencana lalu lintas. Pengemudi wajib mengikuti rencana lalu lintas yang telah ditetapkan untuk truk. Batas kecepatan atau speed limit. Pengemudi harus selalu mematuhi batas kecepatan di area perusahaan, yaitu maksimal 25 km per jam. Tidak mengurangi kecepatan saat melewati polisi tidur karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan truk. Selalu berhati-hati dan waspada terhadap keberadaan polisi tidur di dalam area pabrik. Penghalangan jalan atau road blocking, dilarang memarkirkan kendaraan di area yang tidak diizinkan, seperti jalur lalu lintas. Pengemudi harus memarkirkan kendaraan di area parkir yang telah ditentukan, dengan posisi siap jalan, take off position. Pengemudi tidak boleh mengabaikan pengguna jalan lain di dalam area pabrik, termasuk pejalan kaki tetap terlihat. Pastikan lampu depan kendaraan selalu menyala dan mendapatkan isyarat atau konfirmasi dari pengguna jalan lain sebelum mendahului. Aturan di area bongkar muat. Perusahaan telah menetapkan langkah-langkah khusus yang wajib dipatuhi dan hal-hal yang harus dihindari, sesuai dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Sebelum proses pemuatan,
kendaraan harus menunggu dalam antrean dan dilarang mendekati area bongkar muat sebelum mendapat izin saat memasuki area pemuatan. Setelah truk memasuki area bongkar muat, petugas keamanan akan memberikan aba-aba mundur untuk memposisikan truk dengan benar. Pengemudi harus mematikan mesin kendaraan dan mengaktifkan rem tangan. Saat truk sudah diposisikan, petugas keamanan akan segera memasang pengganjal roda. Jangan lupa menyerahkan kunci kendaraan kepada petugas keamanan. Kemudian petugas keamanan akan menyimpan kunci tersebut dengan aman pada Lototo Box. Selama proses pemuatan atau pembongkaran, pengemudi dapat tetap berada di dalam kendaraan. Apabila pengemudi harus turun dari kendaraan, maka wajib mengikuti langkah-langkah keselamatan berikut. Berdiri menjauh dari bagian belakang maupun depan kendaraan. Menggunakan APD yang sesuai dengan ketentuan area dan kebijakan perusahaan. Dilarang merokok di dalam area perusahaan maupun di dalam kendaraan. Dilarang berada atau berkumpul di sekitar truk, karena dapat menimbulkan potensi bahaya. Aturan untuk palka dan penutupan terpal. Pengamanan muatan dengan terpal. Setelah memasang pengganjal roda, matikan mesin dan pastikan Anda menyerahkan kunci kendaraan kepada petugas keamanan. Petugas keamanan kemudian akan memasukkan kunci tersebut ke dalam Lototo Box. Jangan naik ke atas truk tanpa full body harness. Gunakan full body harness sebelum naik ke bagian atas. Gunakan platform yang tersedia. Jadi teman-teman, dari dua gambar tersebut, yang mana yang benar? Pak, gambar 2 adalah yang benar. Karena pengemudi menggunakan rompi visibilitas tinggi saat turun dari truk. Sangat baik. Tidak hanya itu, jika Anda perhatikan pada gambar 2, pengemudi menggunakan proses 3 titik kontak saat turun, yang merupakan praktik yang aman. Sekarang, siapa yang akan memberitahu saya alat pelindung diri penting yang harus selalu Anda kenakan saat memasuki pabrik? Pak, yang pertama adalah safety helmet dan yang lainnya adalah rompi reflektif. Bagus. Tetapi selain itu, mengenakan sepatu safety dan kacamata safety juga merupakan APD wajib yang harus digunakan. Ayo teman-teman, mari lanjut ke topik berikutnya. Situasi darurat. Sekarang, mari kita bahas 3 poin penting yang wajib dipatuhi oleh pengemudi dalam situasi darurat. Pengoperasian alat pemadam api ringan atau APAR. Pak, mengapa kita perlu mengetahui cara menggunakan APAR? Mari saya perlihatkan satu cuplikan video yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Anda baru saja menyaksikan bagaimana perangkat keselamatan disediakan untuk membantu mengurangi kerugian properti atau nyawa jika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, bersiaplah dan pastikan bahwa Anda selalu memiliki alat pemadam api di kendaraan Anda. Jika Anda menemukan kebakaran atau bahaya kebakaran, segera berhenti di lokasi yang aman dan menjauh dari kendaraan ke jarak yang aman dan ikuti poin-poin berikut. Lepaskan alat pemadam api dari dudukannya. Dekati api dari arah angin jika memungkinkan. Pegang alat pemadam api dalam posisi tegak. Ingat kata pas yang berarti tarik pin pengaman APAR. Arahkan APAR ke dasar api. Tekan tuas atau pegangan APAR. Sapukan nozzle ke seluruh api. Ingat, jangan mencoba memadamkan api yang berada di luar kemampuan Anda, atau kemampuan alat pemadam api. Sekarang, persyaratan penting berikutnya dalam situasi darurat adalah pertolongan pertama dasar. Pertolongan pertama dasar.
Membawa kotak pertolongan pertama selalu terbukti sangat membantu ketika terjadi cedera ringan. Jika ditemukan pendarahan ringan, maka hentikan pendarahan dengan menekan titik pendarahan. Dalam kasus cedera kecil, bersihkan luka, oleskan antiseptik, dan tutup luka menggunakan perban. Jika ditemukan cedera berat, maka hubungi layanan darurat yang tersedia, atau dapatkan perawatan medis lebih lanjut di klinik terdekat. Penanganan kendaraan mogok. Sekarang, bagaimana jika kendaraan Anda mengalami masalah mesin dan mulai melambat? Dalam hal itu, kita harus menepi ke kiri sejauh mungkin dari lalu lintas. Sangat baik. Selain itu, ikuti juga poin-poin berikut. Kenakan rompi keselamatan reflektif saat berada di luar kendaraan. Aktifkan lampu peringatan darurat segera. Letakkan segitiga peringatan bahaya pada jarak minimal 45 meter dari sisi jalan. Menjauh dan hubungi layanan perbaikan. Jangan bekerja di sisi kendaraan yang menghadap lalu lintas. Mengikuti poin-poin ini akan membantu dalam mengendalikan situasi darurat. Jadi teman-teman, dari dua gambar tersebut, gambar mana yang menggambarkan praktik yang aman? Pak, gambar 1. Bagaimana? Alat pemadam api hanya boleh digunakan oleh pengemudi untuk memadamkan api kecil saja, seperti yang digambarkan pada gambar 1. Benar. Sekarang mari kita lanjut ke topik berikutnya. Ringkasan. Sesuai dengan aturan utama CPD, setiap pengemudi akan diberikan paspor hanya setelah ia menyelesaikan pelatihan induksi ini. Mengapa saya harus membawa paspor ini setiap saat? Paspor tersebut wajib ditunjukkan di pintu masuk utama sebagai syarat otorisasi untuk memasuki area pabrik. Oleh karena itu, paspor pengemudi harus selalu dibawa setiap saat. Tanpa paspor ini, pengemudi tidak dapat memasuki fasilitas Itali Sementi. Paspor ini berfungsi sebagai bukti bahwa pengemudi telah mengikuti pelatihan keselamatan berkendara dan berwenang untuk memasuki seluruh fasilitas Itali Sementi Group dimanapun berada. Aturan-aturan ini ditetapkan demi keselamatan Anda sendiri. Dengan mematuhi seluruh aturan keselamatan ini, kita semua dapat kembali ke rumah dengan selamat serta menjalani kehidupan yang aman dan bahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Kami mengucapkan selamat berkendara dengan aman dan selamat. Terima kasih.